Kita di sini disediakan bantal yang lucu banget, terus juga kita mendapatkan sendal seperti ini, dan ini untuk tiketnya. Wah, keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini, seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan juga thumbnailnya, hari ini aku akan menuju ke Malang, Jawa Timur. Dan aku akan naik bus paling imut liverinya, terus juga kursinya, dan juga snacknya. Nanti kita akan lihat dapat apa aja sih kita selama perjalanan naik bus ini. Ya, pada hari ini aku akan naik bus Restu Panda. Bus yang biasa aku naikin kalau aku dari Ponorogo ke Surabaya, Madiun ke Surabaya. Beberapa bulan terakhir, bus Restu Panda ini membuka rute dari Jakarta ke Malang, lebih tepatnya dari Tangerang ya, Polres Pelawat Tangerang menuju ke Malang. Dan hari ini aku naiknya dari tempat terdekat dari rumah, yaitu di Pondok Pinang. Tapi bukan dari terminal Pondok Pinangnya. Nanti itu boardingnya itu atau tempat menaikannya itu di Indomaret dekat terminal Pondok Pinang. Jadi sekarang baru jam 3 sore, busnya itu datangnya jam 3 lewat 55 menit. Dan aku melakukan pemesanan tiketnya melalui agen atau kontak centernya dari Restu Panda. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Restu Panda bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Wah, ini ada datang satu bus Garuda Mas. Jadi sekarang jam 3 sore, terminal Pondok Pinang isinya hanya ada bus Garuda Mas saja. Dan sekarang ini sudah diaspal loh teman-teman. Oh, ini sudah aspal semua full. Jadi sudah bukan tanah-tanah lagi ya. Cakep sekali. Lanjut. Jadi tadi aku melakukan pemesanan tiketnya langsung ke kontak centernya dari Restu Panda. Itu fast response sekali dari WhatsApp ya. Terus langsung transfer. Harganya itu di Rp320.000, tapi ketika aku dikirimkan untuk tiketnya, di tiketnya itu tertera Rp350.000. Harga yang sangat murah dengan spesifikasi bus di dalamnya itu ada 28 kursi. Bagaimana busnya? Kita tunggu busnya datang sekitar 1 jam lagi dari sekarang, dan sepertinya aku mau ngemil-ngemil dulu. Let's go. Oke, sudah selesai makan dan sekarang aku menuju ke Indomart, tempat pick up point dari bus Restu Panda. Jadi keluar dari terminal Pondok Pinang itu sekitar 100 meter ke arah sebaliknya ya. Karena di sini satu arah by the way. Melewati kantor perwakilannya Juragan 99 Trans. Ini ada satu unit yang mau berangkat. Ini unit yang pernah aku naiki beberapa bulan lalu ya. Ini unit yang langka, dia memakai bodi tentrem Avante ya, cukup langka di Juragan 99 Trans ya. Ini dia berangkat dari Pondok Pinang. Siap-siap mundur. Di sini tuh agak tricky banget untuk mundurnya karena harus di stopin dulu nih mobil-mobil yang lewat. Oh dia.
Sekarang jam 4 lewat 5 menit, sudah telat 10 menit dari jadwal seharusnya dan belum ada tanda-tanda busnya akan datang nih. Mungkin dari Poris ke sini tuh agak macet mungkin ya di tol lingkar luar, karena sekarang jam pulang kantor, jadi sangat dimaklumi kalau busnya telat. Cuman nggak enaknya nunggu di sini adalah tempat nunggunya tuh tidak ada, kursinya tuh sedikit banget. Jadi kalau ada lebih dari 5 orang yang naiknya dari sini agak PR sih nunggunya. Karena ya di Indomaret gini aja. Dan untungnya ini hujannya sudah berhenti. Jadi aku bisa ke pinggir jalan seperti ini. Nanti busnya datang dari sana. Karena ini satu jalur ya, satu arah. 2000 years later. Sekarang jam 4 lewat 10 menit. Wis. Ini dia busnya dengan nickname GoGo. Lucu banget. Jadi sekarang aku sudah berada di dalam bus yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Malang, Jawa Timur. Jadi tadi dari Pondok Pinang itu ada 2 orang penumpang saja yang naik, dan ini aku duduknya hampir di paling belakang. Aku duduk di nomor 26 karena di baris depan-depan itu udah penuh ya. Jadi aku pilih paling belakang aja, hampir paling belakang ya, karena total kursi yang ada di bus ini itu ada 28 kursi. Nih, kursi paling belakang ya, nomor 27 dan juga nomor 28. Kalau ini aku duduk di nomor 25 dan juga nomor 26. Jadi seperti inilah untuk kursinya. Ini kursinya memakai kursi buatan Aldila, yang mana ini ada leg rest-nya. Dan lihat, lega sekali teman-teman. Tuh, lega banget leg room-nya. Dengan tinggiku 175 cm, lihat, itu kaki bisa selonjoran maksimal ke depan sana. Dengan leg rest yang dinaikkan sampai full seperti ini. Terus juga di sini ada selembaran seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah kayak, banyak banget tulisan-tulisannya ya. Wih, ada sejarahnya livery restu, ada apa namanya tentang kami, ada layanan transportasinya, dan ada foto-fotonya juga nih dari tahun 1988 sampai 2025. Terus mengapa panda sebagai maskot perusahaan? Lucu banget ya. Ada jual si bantal leher juga. Tuh, lucu banget ya. Terus di belakangnya ini ada denah kursi dan juga informasi penting. Nah, ini alangkah baiknya kita baca-baca dulu ya. Wah, lucu banget. Ini ada panduan blind spotnya. Jadi bagaimana bus itu blind spotnya banyak sekali. Di sini ditunjukkan nih, tapi dengan animasi dari restu panda. Lucu banget. Oke, kita taruh lagi. Kursinya ini, dia gambarnya pohon ya. Ini, pohon bambu. Kalau yang AKDP ya, itu yang dari Ponorogo ke Surabaya yang pernah aku naikin setahun lalu, itu gambarnya panda di tiap kursinya. Tapi di sini gambarnya pohon bambu. Terus di bagian belakang kursinya, ini ada tulisan restu. Terus ada cup holder di sebelah sini, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ada. Terus ada net penyimpanan. Di net penyimpanan inilah untuk naruh si selembaran yang tadi. Di sini juga disediakan tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan, dan tempat sampahnya juga warnanya hijau ya. Terus juga di sampingku persis ini ada dispenser. Jadi kayak mini bar atau mini pantry, yang mana ini banyak sekali untuk makanan dan juga minuman ya. Untuk makanan di sini ada pop mie, tentunya ini sudah free ya. Terus juga ada kopi, ada teh, ada gula, dan juga disediakan tisu di sebelah sini. Untuk airnya dari sini ya teman-teman. Ini untuk air panas, dan ini untuk air yang biasa. Terus kalau teman-teman mau ngecharge bisa ke atas. Jadi di tiap kursi itu di bagian atas atau di bagian lower AC-nya itu sudah ada USB Type A dan juga USB Type C. Terus ada lampunya juga di sebelah kiri, juga di sebelah kanannya. Ini untuk AC-nya. Dia standar JetBus 5, jadi bisa diarahkan kanan kiri, depan belakang, dan juga bisa ditutup kalau teman-teman kedinginan. Kemudian seperti biasa di bagian atas ini ada
bagasinya. Yang bagasinya ini ada bordiran atau ada gambar si pohon bambu juga. Jadi ini niat sekali sih. Keren ya. Nggak cuma di kursi, tapi sampai di cover penutup bagasinya juga ada pohon bambunya. Tuh. Wih, lucu sekali ya. Kemudian di sini ada 3 buah TV. Satu di belakang yang bisa dilipat, dan juga 2 di sekat pembatas antara driver dan juga penumpang. Jadi untuk smoking areanya itu bisa di depan bareng driver dan juga kru, atau di sini. Ini juga ada smoking area bergabung dengan toilet, teman-teman. Yuk, mari kita ke smoking areanya ya. Untuk membuka, aduh, tiba-tiba gelap. Masuk terowongan kita. Untuk membuka seperti biasa, dorong ke dalam seperti ini. Nah, ini dia untuk smoking area. Smoking areanya ini juga ada exhaust-nya. Ini exhaust-nya bisa kita matikan seperti ini kalau sedang tidak merokok ya. Jadi ini untuk sirkulasi udara yang akan dibuang ke atas. Terus di sini juga ada kursi lipat. Jadi kursi lipat ini bisa dipakai, kalau sudah selesai pakai bisa dilipat ke atas seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada jendelanya seperti ini. Jadi nggak cuma ada exhaust tadi yang ngebuang ke atas, bisa juga ngebuang ke luar seperti ini, dan tentunya ini langsung ke luar begini. Tuh, ya kan? Jadi kenapa kursinya tuh dibikin kecil seperti ini dan lipat, supaya orang yang sedang merokok di sini tidak betah-betah amat. Jadi bisa gantian dengan orang lain yang akan merokok. Karena biasanya kalau di sini dikasih kursi yang nyaman, itu nanti ngerokoknya bakal lama dan nggak gantian-gantian sama orang lain. Makanya dibikin kursi yang apa sebutannya, kursi lipat, atau kalau di bus itu sebutannya monyetan. Gitu teman-teman. Oke, terus juga di sini ada asbaknya. Jadi kalau teman-teman yang ngerokok jangan buang sembarangan karena sudah disediakan asbak di sini ya. Terus juga sudah ada tempat sampahnya di sebelah sini. Oke. Kemudian mari kita lihat untuk si toiletnya. Di toiletnya ini juga ada saklarnya, saklar lampu dan juga saklar untuk exhaust. Ya, mari kita lihat toiletnya. Wah, ini dia toiletnya. Wih, toiletnya bersih sekali dan juga banyak pengharum ruangannya. Tuh, camper-camper ya. Ada pengharum ruangan lagi di sebelah sini. Ini untuk penampungan airnya. Gayungnya aja warnanya hijau loh. Terus di sini ada wastafel, tapi tidak ada tisunya. Ini harusnya tempat tisu di sini ya. Terus saking dinginnya di sini, kacanya sampai ngembun loh. Tuh. Ngembun kacanya. Dan toilet ini hanya untuk buang air kecil, digunakan saat bus berjalan. Ada AC-nya juga tepat di sini. Dan ini untuk exhaust-nya. Gitu. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Dengan bus ini, waktu tempuh 12 jam sampai dengan 14 jam perjalanan itu nggak berasa sih, karena kursinya yang oke banget posisinya, terus juga lega sekali, dan bus ini sudah menggunakan suspensi udara atau air suspension. Jadi perjalanan kita akan sangat nyaman sekali. Dan juga itu lucu banget sampai ke bagian snacknya. Yuk kita lihat snacknya ya. Jadi kita tuh di sini langsung diberikan bungkusan. Yang bungkusannya ini covernya aja kayak gini. Lucu banget. We are Restu Panda Family. Terus ada karakter-karakter pandanya. Lucu sekali. Di kirinya juga ada, di kanannya juga ada. Mari kita lihat ada apa aja di dalam tote bag ini ya. Yang pertama ada roti mereknya Sendowo. Wih, resep kuno. Wih, ini lumayan mahal ini rotinya nih. Kita taruh sini dulu ya. Terus ada Nexstar. Nah, yang kedua. Kemudian ada Nabati ya, Ricis. Ini yang ketiga. Kemudian ada ini ya, kacang ya. Yang keempat. Kemudian ada air mineral. Ini yang kelima. Kemudian ada ini 3 butir permen. Yang ini satu lucu banget ini.
ini bukan permen sih, ini kayak mochi gitu nggak sih? Dan dia ada pandanya juga. Lucu banget dan detailnya tuh dapat banget ya. Oh ini marshmallow, sorry, marshmallow. Lucu banget dong. Sampai marshmallow-nya aja bungkusnya panda. Luar biasa. Jadi 1 marshmallow dan 2 butir permen. Gitu. Jadi itulah item-item yang kita dapatkan di dalam tote bag yang lucu ini. Kita masukkan kembali. Lucu banget ya. Ini sih benar-benar niat banget sih. Konsepnya itu benar-benar diterapkan sampai ke snacknya gitu. Keren sekali. Oke, selain bungkusan ini mendapatkan selimut. Yang selimutnya ini juga bagus banget, dia masih dibungkus oleh plastik. Jadi kebersihan dan juga kehigienisannya itu terjaga sekali. Terus selimut ini warnanya apa ya? Coklat atau dark gray gitu. Terus ada tulisannya Restu. Kemudian ini kita mendapatkan sandal yang lucu banget sandalnya. Lucu banget ya. Terus kita mendapatkan bantal leher. Ingat, bantal leher ini tidak boleh dibawa pulang. Kalau mau bawa pulang, beli bantal lehernya. Yang seperti tadi di selembarannya. Jadi ini fasilitas bus ini, bukan untuk dibawa pulang. Oke? Mungkin kalau ini boleh dibawa pulang. Nah, jadi seperti itulah yang kita dapatkan di selama perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang. Untuk tiketnya, mari kita lihat. Ini tiketnya juga lucu banget. Nih, tiketnya seperti ini. Dan covernya itu, ini kayaknya tiap unit beda nih. Karena ini unit yang kita naikin namanya GoGo. Di tiketnya juga ada nickname-nya, GoGo. Sampai ke plat nomornya juga ada. Tuh ya. Nah, bagian pertama seperti itu, di dalamnya tidak ada isinya selain lembar tiket. Di belakangnya seperti ini. Wih, jadi depannya ini tampak depan bus, belakangnya tampak belakang bus. Keren sekali. Terus untuk lembar tiketnya seperti ini. Kemudian untuk lembar tiketnya seperti ini. Jadi aku baru beli tiketnya tuh tadi ya jam 10 pagi. Jadi makanya dapatnya di kursi belakang. Kemudian ini ada tulisannya dari PPJS ya, Pondok Pinang Jakarta Selatan menuju ke Malang. Terus ini untuk detailnya. Ya, ada namanya, Arka, kurang N, kursi nomor 26, harganya 350.000. Nah, ini yang aku bingung nih. Ini di sini harganya 350.000, tapi aku tuh tadi disuruh bayarnya hanya 320.000 rupiah. Nggak tahu mana yang benar, 350.000 atau 320.000. Tapi ya kita anggap aja 350.000 ya. Sama seperti yang ada di lembar tiketnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk tiketnya, untuk fasilitas yang kita dapatkan, untuk fasilitas yang ada di bus juga. Ini bus nyaman banget dan masih tergolong baru ya. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Malang dengan bus ini akan sangat menyenangkan. By the way, selain ke agen atau kantornya Restu Panda, teman-teman bisa juga melakukan pemesanan tiketnya via Traveloka. Bisa juga tuh, kalau nggak mau ribet kontak ke agennya atau kantornya ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Pasar Rebo. Jadi ternyata Restu Panda ini juga mampir ke Pasar Rebo. Karena memang banyak penumpang yang belum naik sih. Mungkin Pasar Rebo bisa, terus Pulau Gebang juga bisa, terus Bekasi Timur juga bisa. Kita lihat nanti berhentinya di mana aja. Nah, jadi di Pasar Rebo ini naik 3 orang penumpang. Dan ini luar biasa sih, CCTV-nya ini banyak sekali loh teman-teman di kabin penumpangnya. Ini ada 1 sebelah sini, 2, 3 tuh. Di kabin penumpangnya aja ada 3. Keren sekali. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Ada KYM juga menuju ke Surabaya. Ini dari Poris. Sama seperti bus yang kita naiki. Jadi karena sudah cukup lapar ya, ini aku mau
mencoba makan pop mie yang ada di sini. Jadi kita tinggal buka saja, lalu kita gunakan air panas yang ada di dispensernya. Seperti biasa, ini tuasnya kita naikkan dulu, dan kalau ingin keluarin air panasnya tinggal dipencet sebelah sini. Ini masih banyak orang yang belum tahu sih kayak gini-gini nih. Jadi masih banyak yang bingung cara menggunakan dispenser yang ada di bus untuk yang seperti ini dispensernya. Ya, sekarang kita memasuki Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan terpantau ada beberapa bus yang sedang pick up penumpang di sini. Wih, ada bus Rasa Sayang, ini trayeknya jauh sekali sampai ke Mataram Bima. Terus ada 2 bus Sinar Jaya di sebelah sini. Ini seperti biasa ya, di barisan ini itu biasa dipenuhi dengan bus Sinar Jaya, tapi jam segini hanya ada 2 unit saja, dan lihat penumpangnya banyak sekali nih Sinar Jaya. Ini suite class menuju ke Jogja. Kemudian di sebelah sini kosong sekali. Ini lagi ada perbaikan teman-teman. Nggak boleh diisi kayaknya nih sebelah sini nih. Nah biasanya bus-bus ke Jawa Timur parkirnya di sebelah sini. Nah tapi nggak boleh masuk. Jadi kita parkirnya di sana tuh, di sampingnya Rosalia Indah. Jadi ini kita muter lagi dong nanti keluarnya, atau mundur gitu. Jadi di sini hanya ada beberapa bus aja ya di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman yang rumahnya dekat dengan terminal ini, bisa juga nih naiknya dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Setelah 12 menit kita berhenti di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Cukup lama berhentinya karena nunggu satu penumpang yang kayaknya dia telat deh. Dan benar ya, ini kita untuk keluarnya itu mundur teman-teman, biar nggak muter. Karena kalau muter ya lumayan juga sih, lebih baik mundur, lebih dekat dengan pintu keluar. Dan ini kita bersama dengan bus Handoyo Grand Priority. Itu dia rutenya dari mana ke mana ya teman-teman. Kok kayaknya menarik juga tuh nyobain bus Handoyo yang seperti ini. Nah dia mundur juga tuh. Kemana ini ya? Dari mana ke mana maksudnya? Selesai makan pop mie, sekarang saatnya kita bikin teh dulu. Jadi ini kita bisa nikmati semua yang ada di sini, dari teh, kopi, sampai pop mie itu bebas alias gratis di perjalanan kita dari Tangerang, Jakarta, Bekasi sampai ke Malang. Dan ini tehnya bagus loh. Dia English breakfast dan ini untuk gulanya. Cakep ya? Belum malam tapi AC-nya sudah dingin sekali ya. Ini aku selimutan. Ini selimutnya dia cukup tebal, kayak semi bed cover gitu, tapi tidak terlalu besar ya. Ini bisa dari kaki sampai ke perut aja nih si selimutnya untuk menutupi badan, tidak full sampai ke kepala. Sekarang kita tiba di Bekasi Timur ya. Ini baru aja exit tol, dan ternyata ini untuk penumpangnya nunggunya di sini teman-teman, di exit tol Bekasi Timur. Jadi ini kita nggak perlu belok dulu ke arah BTC sana ya, karena macet sekali. Jadi di sini tuh langsung putar balik untuk masuk ke jalan tol lagi. Wih, syukurlah. Jadi kita nggak perlu ke sana dulu, langsung putar balik ke sini. Pick up point selanjutnya yaitu di Cikarang Barat. Jadi buat temen-temen yang domisilinya di Cikarang ya, itu bisa juga naik bus Restu Panda ini, langsung aja datang ke agen-agen di sini. Itu posisinya berada di sebelahnya dari kantornya Gunung Harta. Nah, ya di sinilah pokoknya ya. Banyak nih bus-bus lain yang agennya di sini juga.
Dan kita berhenti di Cikarang Barat ini cukup lama ya. Ini nggak tahu kenapa nih. Kayaknya nunggu penumpangnya yang telat juga nih. Ini udah 2 kali ya kita nunggu penumpang yang telat. Tadi di Pulau Gebang sekali, kurang lebih 10 menit. Ini juga udah sekitar 10 menitan kita di sini nih. Cukup lama ya. Sudah 20 menit terbuang nih. Jadi tadi pintu toiletnya terbuka sendiri, sekarang pintu toiletnya terkunci sendiri. Untungnya tidak ada orang di dalamnya ya. Wah, kok horor ini pintunya nih. Kita akan memasuki rest area 102. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjalankan sholat atau pergi ke kamar mandi, kita beri waktu kurang lebih 20 menit. Dan untuk servis makan, kita akan menyediakan rice box akan dibagikan pada saat bus berjalan. Dan apabila dalam perjalanan Bapak Ibu merasa lapar atau airnya habis, kita telah menyediakan di bagian belakang bus pop mie, kopi, dan air mineral yang bisa diambil. Sekarang jam setengah 8 malam, kita tiba di rest area kilometer 102. Jadi untuk bus Restu Panda yang imut-imut ini ya, kita tuh tidak ada berhenti di rumah makan, melainkan hanya berhenti di sini untuk mungkin ada penumpang yang ingin sholat ya, dan juga mau ke toilet, itu bisa diberikan waktu 15 sampai dengan 20 menit saja. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kembali dan kita mendapatkan rice box. Jadi kita makannya tuh sambil jalan. Itu bagus banget untuk menghemat waktu ya teman-teman. Dan tadi tuh sebenarnya aku setelah gerbang tol Cikampek itu udah agak merem sedikit ya. Tidur ayam. Tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa kita akan masuk ke rest area, jadinya kebangun. Matanya agak gimana gitu, ngantuk-ngantuk gitu. By the way, kita sudah di bus ini kurang lebih 4 jam lah ya. Dari Pondok Pinang sampai ke sini, dan yang aku rasakan adalah ini bus enak sekali karena dia sudah air suspension dan mesinnya tuh halus banget. Padahal kan aku duduknya di hampir paling belakang ya, tapi suara raungan mesinnya tuh tidak terlalu terdengar ke dalam kabin penumpang. Jadi ya mungkin karena masih baru banget ya, jadi masih enak sekali di bagian interiornya. Dan emang ya ini bus tidak membosankan loh ngeliatinnya tuh karena lucu liverynya. Terus di sini ada, nggak tahu ini bawaan atau ini modif ya. Ada lampu-lampu kayak gini tapi bagus loh lampu-lampunya, kayak proper gitu. Cakep, lampu-lampunya semua lengkap dan sudah di, nggak tahu ini hijau-hijau ini lampu modifikasi atau emang udah bawaan karoseri ya. Tuh ada hijau-hijaunya di bagasi, terus di bukaan-bukaan ada hijau-hijaunya semua. Nah, ada Agramas juga. Ini kayaknya ngambil rice box juga deh. Agramas ini harusnya ke Malang juga nih. Terus untuk di bagian depannya seperti ini. Ya, ada sedikit modifikasi lampu-lampu tapi masih sangat oke lah ya. Cakep banget bus ini. Sejauh ini Restu Panda ini sangat recommended. Jadi buat teman-teman yang mau bepergian dari Tangerang menuju ke Malang, lewatin Jakarta tentunya, Bekasi, Karawang, bisa naik bus Restu Panda ini. Sangat recommended dan tarifnya tuh termasuk murah banget loh teman-teman. Aku bayar 320.000, dapat snack yang banyak, dapat sendal, terus juga dapat rice box. Itu berarti kalau dikurangin semuanya, snacknya, rice box-nya, mungkin tarifnya tuh cuma 270.000, 260.000 mungkin. Karena rice box-nya aja lumayan kan harganya. Gitu. Oke, jadi kita tunggu. Kita diberangkatkan sekitar 15 menit lagi. Baru aja kembali dari masjid. Jadi kalau parkir di sini untuk ke masjid lumayan jauh teman-teman.
Dan sekarang waktunya tersisa 3 menit lagi sebelum kita diberangkatkan kembali. Dan aku baru tahu kalau rest area kilometer 102 ini SPBU-nya merupakan SPBU Pertamina Pasti Pas terbaik 2018 sampai dengan 2024. Wow, 6 tahun berturut-turut. Luar biasa. Oke, ya kita kembali ke bis lagi. Karena sebentar lagi akan diberangkatkan kembali. Let's go. Oke, ternyata kita berhenti di sini cukup lama teman-teman. Iya, setengah jam juga sih. Sama aja kayak kita berhenti di rumah makan pada umumnya. Padahal ini kita rice box-nya itu dimakan ketika busnya jalan, tapi berhentinya tetap setengah jam juga. Kirain berhentinya tuh 15 menit atau 20 menit pas gitu ya. Tapi ternyata 30 menit juga, sama seperti bus-bus yang berhenti di rumah makan pada umumnya. Dan ini lampunya dimatikan, berarti kita siap-siap untuk istirahat. Alhamdulillah, sekarang jam 4:30 pagi, kita tiba juga di Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Tadinya sih aku mau ikut sampai poolnya ya, sekitar ya 5 menit lah dari sini. Cuman kayaknya aku turun di sini aja, karena mau lanjut kembali ke Surabaya. Numpang sholat aja di sini. Dan ini busnya dia mau ke poolnya, barengan sama Juragan 99 Trans. Jadi walaupun ini memakai sasis Hino RM, tapi bisa barengan sama yang pakai Volvo. Terus juga ini ada bus-bus lainnya yang sudah sampai. Ada Puspajaya, ternyata parkirnya di sini ya, Puspajaya. Dari Malang ke Lampung. Lorena juga udah sampai. Wih, M-Trans. Kalau ini cuma muter aja ya. Oke, jadi seperti itu aja perjalanan kita bersama bus Restu Panda yang imut-imut ya. Tuh dia. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Tangerang menuju ke Malang, bus Restu Panda adalah bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba. Busnya nyaman, masih baru sekali, harganya murah, tapi kita mendapatkan value dari harganya itu jauh lah di atasnya. Kita dapat makan rice box, snacknya banyak, dapat sendal, enak lah pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Restu Panda, bisa dari Tangerang, bisa dari Jakarta, Bekasi, sampai Karawang pun bisa. Oke? Jadi aku di sini ke toilet dan juga numpang sholat, nanti langsung kembali ke Surabaya dan langsung menuju ke Jogja. Jadi ini ke Malang cuma buat ini aja ya, numpang mandi gitu. Jadi gitu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.